Saudara, saya bergumul untuk acara hari ini. Karena buat saya, saudara, kadang-kadang secara manusia kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Tuhan punya impian yang sangat ajaib. Tapi kadang-kadang hati kita, tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita seringkali tidak pernah sanggup untuk menampungnya. Saudara, di saat seperti itu bagian kita percaya, bagian kita untuk berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Bagian kita untuk berkata, Tuhan gerakan hidupku sampai yang Kau mau jadi dan genap dalam aku. Saudara, bagian kita untuk berkata, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, bagian kita adalah berkata, Tuhan perlengkapi aku dengan semua yang dibutuhkan untuk menjadi bulat dan percaya sepakat dengan surga. Saudara, seringkali waktu Tuhan menjawab doa kita, kita didapati tidak siap. Kita didapati tidak bersegera menjawab kerinduan hati Tuhan. Seringkali ketika Tuhan menjawab teriakan kita berkata, Tuhan selamatkan Indonesia. Ada banyak orang yang tidak siap ketika 10-20 orang mengejar saudara untuk minta konseling. Dan itu artinya menghabisi, mengurangi waktu santai saudara, waktu tidurmu. Dan engkau masih sibuk berkata, Tuhan, aku ingin jadi orang biasa. Aku ingin istirahat. Aku ingin ada jeda, pengen napas sebentar. Saudara, itu bahasa-bahasa yang kita sering ucapkan di hadapan Raja kita. Saudara, hari ini kita tahu bahwa hanya karena kasih karunia Allah, maka Raja itu menunggu kita. Tapi ada saatnya Raja itu pergi dan mencari yang lain. Saya berdoa setiap kita mengerti. Setiap kali kita berkata, Tuhan selamatkan bangsaku. Tuhan lawat. Tuhan hujan awal, hujan akhir. Itu bukan hanya di sesi musim kita ke provinsi. Tapi itu akan menandai setiap musim di hidup kita. Setiap detik di perjalanan hidup kita. Dan tiba-tiba karena teriakan kita, karena doa kita, kita tidak lagi bisa menjadi orang biasa. Saudara, saya ajak kita buka di Lukas 14. Lukas 14 ini cerita yang sudah biasa kita dengar. Tapi waktu hari ini, ketika saya baca ayat ini, tiba-tiba saya mengerti kenapa Tuhan tulis seperti ini. Saudara, mulai ayat 15. Firman-Nya berkata, mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, saya hari ini mau sharing tentang 2 jenis jamuan. Yang pertama, Tuhan berkata waktu kita masuk, saudara, hari ini ada pesta pernikahan Bevis. Tetapi yang utama dari semuanya adalah Tuhan ingin mengikat perjanjian kawin anak domba itu dengan kita. Tuhan ingin menyiapkan kita sebagai mempelai yang berkata, Tuhan, Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Datanglah segera ya Tuhan. Saudara, kita harus percaya karena jaminan itu membuat kita didapati setia sampai akhir. Saudara, ayat ini berkata, ketika perjamuan itu diadakan, maka semua tamu yang hadir harus didapati berbahagia. Saudara, di Wahyu 19 malah dikatakan berbahagia dan bersukacitalah. Saudara pernah ke pesta pernikahan kerabat mungkin ya. Lalu saudara masih mukanya muram. Dan saudara masih berpikir, aduh utangku gimana ya, lunasinnya gimana ya.
Atau saudara malah berpikir mungkin, aduh masalah rumah tanggaku gimana ya, sehingga saudara salaman sama pengantinnya dan wajahmu sedih. Saudara, itu bikin pengantinnya ilfil, saudara. Betul? Saudara pernah ke pesta pernikahan orang dengan wajah memikirkan masalah? Saudara pernah lihat pesta di Israel, semua menari, bersuka cita, tertawa, makan, minum, bicarakan apapun yang menyenangkan. Bahkan di situ terjadi lupa ingatan, tidak boleh makan makanan tertentu dan tiba-tiba kolesterol terjadi. Ya toh? Masa saudara datang ke pesta dan saudara berkata, kayaknya semua makanan saya nggak boleh. Ya saudara diem aja di pojok itu nggak bisa makan. Ada yang begitu? Nah, karena kita waktu hadir di sebuah pesta, kita harus didapati berbahagia dan bersukacita. Saudara, ada banyak anak Tuhan, pada waktu momen Tuhan, kita berpikir, oh itu acara dari pemimpin kita. Aduh acara lagi ya, acara lagi. Saudara, ini berturut-turut dari November, Desember akhir tahun, Januari, retreat, lalu hari ini. Saudara, bahkan kalau saya di sekolah, ini minggu-minggu sibuk, anak-anak mulai sekolah. Dan orang tua dengan berbagai macam permintaan. Saya punya 2.300 murid. Dan bayangkan satu murid punya 2 ayah ibu, 1 ayah 1 ibu. Dan 2.300 dikali 2, 4.600 permintaan. Jadi saudara, kita punya jutaan miliatan alasan untuk berkata lelah. Kita punya jutaan alasan untuk berkata, aduh aku mau jeda, aku mau istirahat, aku capek. Saudara, pernahkah engkau berpikir bahwa setiap kali acara itu Tuhan yang mau, bukan pemimpin, bukan manusia. Kita hanya alat, pemimpin kita alat menangkap hati Tuhan. Saya berdoa kita mengerti. Setiap kali sebuah acara dibuat, kita bergumul dengan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, Engkau mau apa dari hidupku? Saudara, waktu acara ini, saya sejujurnya sama reaksi saya, capek. Saya bilang, Tuhan, saya harus mompa lagi iman saya untuk menolong orang-orang di bawah saya. Di tengah itu Tuhan datang dan menghardik saya dan dia berkata, tidakkah engkau menghargai betapa aku raja yang sangat ingin menjamu setiap anak-anakku. Aku ingin menjamu dengan kesembuhan. Aku ingin menjamu dengan damai sejahtera. Aku ingin menjamu dengan sukacita. Aku ingin menjamu dengan pemulihan segala sesuatu. Aku ingin menjamu dengan berkat sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun ke depan. Aku ingin menjamu dengan keajaiban dan mujizat. Aku ingin menjamu dengan semua yang bahkan kita tidak pernah pikirkan. Dan itu Tuhan kita. Tapi berapa banyak yang hari ini cuma melihat sapu tahu, lontong sayur, sate babi, that's it. Makan seperlunya, kenyang, pulang. Lega, selesai juga acaranya. Dan kita tidak pernah melihat janji Tuhan. Kita tidak pernah melihat jamuan yang sesungguhnya terjadi di hidup kita pribadi. Ada sangat banyak orang Kristen, mereka berteriak, Tuhan, mana janjimu? Mana katanya engkau mau memberkati? Mana aku sudah lakukan puasa, peperangan, profetik semua. Saudara, saya punya kenal dengan beberapa orang seperti itu. Dan waktu saya ketemu mereka, dan mereka berkata, tidak usah bicara tentang Tuhan. Saya sudah terlalu kecewa karena saya tidak lihat janji itu. Saudara, setiap kali momen Tuhan mau hadir, saudara, itu bukan cuma momen bersama seperti ini. Waktu saudara tepat melakukan satu hal kecil, mungkin orang lain tidak tahu. Rajamu melihat
Dan dia berkata, hari ini temanya pesta kawin anak domba. Rajamu berkata, aku akan menjamu engkau dengan semua janji, semua kegenapan yang aku pernah berikan dalam hidupmu. Syaratnya bersukacita dan berbahagia. Amin. Jangan datang dengan wajah muram. Jangan pernah datang dengan wajah penuh masalah. Sukakan pemilik pesta itu. Sukakan pengantin mempelai pria itu. Dan tiba-tiba mempelai itu menoleh kepadamu. Dan hari ini juga nasibmu berubah. Karena jamuan itu disediakan komplit dalam hidupmu. Saya berdoa saudara. Tadi kita sudah lakukan sangat banyak. Nanti saya terangkan beberapa. Apa hubungannya pesta dengan menahan bencana? Ada. Saudara, saya mau berkata, mari putuskan berbahagia. Mari putuskan bersukacita. Supaya engkau tidak terlewat jamuan terbaik dari kerajaan Allah hari ini. Amin. Saudara, ayat berikutnya berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Saudara, singkat cerita, saudara sudah tahu semua ceritanya. Mereka berdalih minta maaf gak bisa datang. Baru beli ladang, baru beli hewan, baru nikah, macam-macam. Dulu saya berpikir bahwa gak mungkin lah kalau pesta diadakan oleh raja segala raja kita beralasan. Saudara, hari ini saya melihat kenyataan itu terjadi. Saudara, 2 tahun kita kena pandemi. Ada banyak orang yang mencoba bertahan hidup dari masalah ekonomi. Ada banyak orang yang mencoba bertahan hidup dari masalah sakit penyakit. Ada banyak orang yang mencoba bertahan hidup dari masalah ketakutan. Saudara, ada begitu banyak pergumulan pribadi dan itu membuat mungkin badan kita di sini, tapi hati kita tidak pernah benar-benar bulat sepakat ada di sini dengan raja kita. Saudara, bahkan wajah kita, saudara, Alkitab berkata dengan wajah muram engkau menghadap raja, hukumannya penggal mati. Kalau saudara berkata aku tidak mati, aku pulang baik-baik saja, masih hidup tuh kok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Saudara, periksa kesempatan untuk engkau naik level. Apakah mati stuck atau engkau mengejar itu dan memperolehnya? Saudara, ada banyak orang yang semangatnya mati. Ada banyak orang yang cintanya mati. Hatinya hari ini flat, gak ada rasa. Mau nangis gak bisa, mau ketawa gak bisa, mau ngapa-ngapain gak ada rasa. Karena hidup sudah terlalu sukar. Saudara, ada banyak orang yang tujuan hidupnya mati. Ada banyak orang yang bahkan pengurapannya mati. Engkau masih hidup dengan kesaksian 10-20 tahun lalu. Dan engkau harus cek apakah hari ini masih ada yang baru bersama Tuhanmu di dalam perjalanan hidupmu. Saudara, waktu kita tidak memperhatikan kerinduan hati raja kita, hukumannya mati. Apalagi orang-orang yang beralasan, Tuhan tahulah hatiku. Aku bergembira kok. Aku percaya kok. Tapi sorry ya Tuhan, aku sibuk. Saudara, waktu acara ini saya juga sibuk banget. Saya mempersiapkan anak buah saya, tim saya. Jadi kita dapat tugas yang baru. Biasanya kita langganan asyir. Kali ini kita tugasnya waiters. Wah, itu menghadapi piring-piring beling yang berat itu ya. Itu sudah deg-degan sendiri. Padahal syaratnya, kalau menyajikan tidak boleh tremor, tidak boleh goyang. Saya bilang saya nyerah, saya nggak ngerti. Saya menyerahkan kepada anak buah saya yang pengalaman perhotelan. Saudara, kita semua bisa sangat sibuk dengan yang jasmani. Dan kita melupakan yang ilahi, yang Tuhan mau berikan. Saudara, pada waktu jamuan terbaik itu Tuhan mau berikan,
waktu kita tidak mengalaminya sepenuhnya. Dan kita berkata, bukankah aku sudah bekerja sangat keras? Bukankah aku sudah mengorbankan sangat banyak? Tapi saudara, kita lupa. Kita tidak pernah dengan sepenuh hati. Tidak pernah hati kita connect dengan Raja kita. Kita melakukan semua hanya sekedar tugas dan pengalaman. Bahkan kita didapati sebagai orang-orang yang berdalih. Saya berdoa sungguh-sungguh. Periksa pakaian karakter kita. Periksa jubah kehormatan kita. Apakah hari ini didapati compang-camping? Ataukah engkau berkata, Tuhan, sembuhkan dari ketidaksetiaanku. Sembuhkan aku dari penipuan. Sembuhkan aku dari penyesatan. Sembuhkan aku dari kesombongan. Sembuhkan dari kemarahan. Dan kita berkata, siapkan pakaian pestaku Tuhan. Di hadapan Engkau, aku akan berdiri dengan pakaian kebenaran, pakaian kehormatan, pakaian karakter Kristus yang dipersiapkan untuk aku jadi mempelai yang didapati siap sedia. Saudara, di ayat berikutnya dikatakan, saya lompat karena waktu. Kita lihat ayat ke ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Saudara, siapa? Itu kita. Kita adalah sekumpulan orang-orang miskin dan cacat. Kita buta, kita lumpuh. Kita bahkan mencoba dengan kekuatan sendiri, kita nabrak sana nabrak sini. Dan Tuhan berkata, karena terlalu banyak yang berdalih, hari ini kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang mungkin tidak layak masuk dalam perjamuan. Tapi saudara, saya suka sekali dengan ayat 23 berkata begini. Lalu kata Tuhan itu, karena masih ada tempat. Lalu Tuhan itu berkata kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saudara, kita tidak akan selamanya menjadi cacat. Amin. Kita tidak akan selamanya hidup miskin. Tapi pada saat Raja itu mengelurkan tongkat dan beri kita kesempatan, pada saat sepertinya acara seperti ini memaksa kita, kejarlah Tuhan di sana. Karena selesai acara bersama, Tuhan selalu akan, Alkitab berkata, Dia tidak pernah berhutang. Dia memberi tepat pada waktunya. Dan Dia tidak pernah berdusta. Saudara, ada banyak orang yang merasa dipaksa. Ya sudahlah, saya hadir. Tapi kalau enggak hadir nanti dicari, dibilangin apa. Sudahlah, saya tugas. Saya main musik, nanti kalau enggak ada saya dicari-cari di grup, diteriak-teriakin. Saudara, mungkin kita orang-orang seperti itu. Dicari dulu, dipaksa dulu, harus acara. Tapi saudara, selalu ada waktu untuk kita berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah biarkan aku masuk ke pesta itu dalam keadaan cacat dan miskin. Aku tidak akan pernah biarkan aku masuk dalam pesta itu dalam keadaan dipaksa. Ada satu hari, ada satu jam, atau mungkin sekarang saudara di sini, saudara mulai berurusan dengan Tuhanmu, dengan Rajamu, dengan pemilik pesta itu, dengan pengantin pria itu. Dan tiba-tiba waktu tongkatnya diulurkan, hidupmu melihat janji-janji Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, yang kedua, saya tidak akan lama. Jamuan jenis kedua, Matius 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Herodes ini raja pemilik pesta.
Jadi anaknya nari begitu rupa, nggak ingat punya masalah, pokoknya nari, dan raja ini sampai suka banget. Sehingga Herodes bersumpah. Saudara, kalau raja bersumpah, wah itu keren banget sih. Kalau langit terbuka, maka Tuhan berkata, kamu mau minta apa? Saudara, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Saudara, di akhir ceritanya benar-benar kepala itu hadir. Saudara, saya waktu baca ini saya berkata, musuh saja tahu iblis pernah hidup di kerajaan surga. Dia malaikat yang dibuang. Dia tahu legalitas, dia tahu sistem kerajaan surga. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis dan hari itu dia dapat. Saudara, murid-murid Yesus, mereka hanya menguburkan Yohanes itu dari leher ke kaki. Kepalanya ada di kerajaan. Kenapa kita harus tahan bencana? Karena Tuhan berkata begitu raja itu suka, dia berkata apa saja yang kamu minta, aku bersumpah aku akan berikan. Saudara, waktu engkau didapati di hadapan raja berkenan, raja itu bersumpah di hadapanmu, engkau mau apa? Dan engkau dengan kuat berkata, aku minta Indonesia, aku minta lawatan, aku minta bencana ditahan. Itu jamuan jenis kedua. Saudara, yang tahun lalu kita tahan bencana pakai 5 menit berdoa. Yang berdoanya pakai ngantuk-ngantuk, pakai bolong-bolong, pakai ala kadarnya. Itu sudah tahun lalu. Tahun ini kita akan tahan bencana dengan cara pesta. Karena begitu raja berkenan. Kenapa kita tadi sidang ilahi, kita tadi terus berdoa tahan bencana. Tahun ini dibuka dengan tsunami di Tonga, gempa di Ambon, gempa di Banten. Kemarin sudah rasa gempa? Itu baru mencicipi. Saudara sudah pernah rasakan yang sebenarnya? Saudara, saya diceritakan anak saya. Jadi kemarin tuh waktu gempa, karena mereka di lantai atas, itu kerasa sekali goncangannya. Nah di situ ada penitipan bayi-bayi. Jadi kakak-kakak pengasuhnya tuh udah gendong bayi kiri kanan. Udah lari-lari semua. Sampai di tangga berhenti, naik lagi. Saudara, apa yang kau selamatkan pertama kali waktu gempa? Waktu bencana itu terjadi? Apakah engkau berpikir inilah saat terbaik untuk aku memberitakan Injil? Atau engkau berkata, aku harus menyelamatkan segala sesuatu? Seperti firman tadi, maaf ya aku gak bisa hadir, aku sibuk. Saudara, di Wahyu 19 dikatakan, pada waktu suara gemuruh itu, ya kita sudah one voice dari November. Waktu suara gemuruh itu sampai ke telinga raja. Dan raja itu turun dengan jubah lenan yang dicelup ke dalam darah anak domba. Namanya ialah firman Tuhan. Dan raja itu menetapkan seluruh binatang dan patungnya dan jumlahnya dipenggal menjadi jamuan pesta para pahlawan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini bergumul dengan roh apa? Roh kemiskinan, roh kegagalan, roh kutuk nenek moyang, roh sakit penyakit, apapun namanya. Saudara, waktu raja itu disukakan, di hadapanmu akan ada jamuan kepala para musuh-musuhmu, kepala para raksasa yang selama ini mengganggu hidupmu. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, karena aku berkenan, aku menyerahkan kepadamu, karena engkau aku tetapkan sebagai pemenang. Amin. Saudara, saya berdoa, jangan pernah jadikan ini acara kebaktian biasa. Ini bukan kebaktian biasa. Ini bukan soal gaun pestamu. Ini soal sebagaimana hatimu masuk dengan pengertian di dalam acara ini.
engkau mengerti Tuhan sangat ingin menjamu engkau secara pribadi. Tapi engkau juga mengerti Tuhan sangat ingin menjamu engkau dengan Indonesia diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus berkati.